Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Oktiari Sukma dengan NIM 2020143301. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pembelajaran IPS dan strategi jitu dalam pemecahannya. Mari kita simak pembahasan saya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai permasalahan pembelajaran IPS dan strategi jitu dalam pemecahannya. Di sini kita bagi menjadi permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan pada pembelajaran IPS pada saat ini kita simpulkan dalam beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu pendekatan teacher center, lalu dominasi ekspositori dan tumbuhnya budaya belajar, lalu verbalistik, dan yang terakhir yaitu mengajar berdasarkan buku teks atau textbook center. Kita langsung membahas pada hal yang pertama, yaitu mengenai pendekatan teacher center. Pendekatan teacher center dalam hal ini di mana proses pembelajaran lebih berpusat pada hanya pada guru, sehingga seperti kita lihat membuat guru semakin cerdas, tapi siswa hanya memiliki pengalaman mendengar paparan saja dari guru tersebut. Output yang dihasilkan oleh pendekatan ajar seperti ini tidak lebih hanya menghasilkan siswa yang kurang mampu mengapresiasi ilmu, pengetahuan, takut berpendapat, lalu tidak berani mencoba, yang akhirnya cenderung menjadi pelajar yang pasif dan minim kreativitas. Lalu permasalahan yang kedua yaitu dominasi metode ekspositori. Di sini penggunaan metode ini siswa tidak perlu mencari dan menemukan sendiri fakta, konsep, dan prinsip karena telah disajikan secara jelas oleh guru dan cenderung berpusat kepada guru. Balik lagi, hal ini hanya guru yang berperan, namun siswa tidak. Sehingga guru yang aktif memberikan penjelasan, menginformasi pembelajaran secara terperinci tentang materi pembelajaran. Metode ekspositori sering dianalogikan sebagai metode ceramah, karena sifatnya sama-sama hanya memberikan informasi. Lalu pada permasalahan ketiga yaitu tumbuhnya budaya belajar verbalistik. Di sini pembelajaran verbalistik selalu menggunakan penyampaian lisan dalam belajar atau sering disebut dengan ceramah. Guru yang selalu berceramah dalam kelas akan cepat membuat siswa menjadi bosan sehingga pembelajaran tidak efektif lagi. Lalu yang permasalahan selanjutnya yaitu mengajar berpusat pada buku teks atau textbook center. Hal yang paling sering terjadi dalam pembelajaran IPS yaitu siswa hanya diminta untuk membaca sebuah topik pembelajaran dari buku, lalu menuliskan isi pikirannya kembali atas apa yang telah dibaca siswa tersebut. Pada dasarnya, kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih memahami apa yang ia baca, tapi dampak negatifnya adalah siswa akan cepat bosan dan ditambah lagi siswa akan kekurangan referensi karena hanya menerima namun tidak bisa mengeksplor hal tersebut. Dalam menuliskan isi pikirannya hanya berpatok terhadap buku teks tersebut. Sebaiknya guru memberikan alternatif lain kepada siswa dalam mencari sumber, seperti contoh bisa melalui media televisi, koran, internet, dan sebagiannya. Lalu lanjut pada evaluasi yang berorientasi pada kognitif tingkat rendah. Permasalahan ini dalam menyampaikan serta mengevaluasi hasil belajar siswa, guru menggunakan standar yang rendah, yang hanya pada kognitif saja, bahkan hanya pada tingkat kognitif 1 dan kognitif 2, atau pada tingkat pengetahuan pemahaman tidak sampai C3 sampai C6. Aplikasi, analisis, sintesis, hingga evaluasi. Belum juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik siswa tersebut. Lalu bagaimana caranya? Seperti yang kita sudah tahu, metode yang digunakan guru itu menggunakan metode ceramah sehingga tidak dapat mengeksplor bagaimana kreativitas siswa tersebut. Lalu strategi jitu dalam pembelajaran IPS yang pertama yaitu memberikan perhatian. Di sini meskipun kita sebagai guru, menurut pendapat saya hanya menggunakan metode ceramah, jika kita memberikan perhatian lebih, misal kita bisa mengeksplor pada satu buah materi. Di sini saya contohkan, misal kita memiliki materi mengenai ekonomi.
Materi ekonomi sebenarnya bisa kita contohkan pada apa yang sedang terjadi pada saat ini, sehingga secara tidak langsung kita juga akan menguji kreativitas siswa, seberapa mereka update tentang pemberitaan pada saat ini mengenai ekonomi. Contohnya dalam adanya resesi atau apapun itu, sehingga secara tidak langsung kita pun akan membahas apa sih itu resesi dan apa dampak lebih lanjut jika terjadi resesi tersebut, sehingga secara tidak langsung kita sudah mengeksplor bagaimana kreativitas siswa kita dalam membangun hal tersebut, atau ketertarikan siswa kita sudah ajak pada sebelumnya. Lalu strategi yang kedua yaitu memberikan motivasi. Ya betul, pada memberikan perhatian secara tidak langsung kita juga pasti akan memotivasi siswa kita. Seperti contoh, jika kita membahas ekonomi, mengenai resesi dan sebagainya, secara tidak langsung kita pun ada beberapa siswa tentunya pasti tidak tahu tentang informasi tersebut. Maka dari itu kita bisa memberikan motivasi secara tidak langsung seperti, ayo kita harus lebih aktif lagi dalam melihat. Jangan yang kalian lihat hanya internet, TikTok, atau yang lain sebagainya, media sosial, namun kalian tidak tertarik dengan pembelajaran di dalamnya. Contoh beberapa kasus sehingga kita bisa tahu bagaimana mengaplikasikan itu pada mata pelajaran. Secara tidak langsung itu pun sudah kita berikan motivasi terhadap siswa, sehingga dapat saya simpulkan di sini bahwa permasalahan dalam pembelajaran IPS itu sungguh sangat kompleks sebenarnya, dimulai dari paradigma lama yang masih terus berkembang, budaya belajar verbalistik, metode ranah dan strategi ekspositori, dan pembelajaran yang berpusat hanya pada buku, guru, dan alat dan perangkat lain, sehingga siswa akan cepat mudah bosan karena suasana pembelajaran ini sangatlah monoton, sehingga pemberian perhatian dan motivasi harus tetap dilakukan selagi siswa tetap dilakukan, dan siswa pun pada saat strategi pembelajaran kita harus memilih strategi pembelajaran yang menyenangkan, serta bagaimana cara kita sebagai guru mengaktifkan siswa harus terus dapat divariasikan, salah satunya seperti strategi critical incident. Saya rasa itu saja yang dapat saya simpulkan mengenai permasalahan-permasalahan pembelajaran IPS, serta bagaimana strategi jitu dalam kita sebagai guru mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Saya cukupkan pembahasan saya pada hari ini mengenai permasalahan tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.